jalan-jalan ke pasar malam, tak lupa menunaikan sholat. Izinkan saya memulai dengan salam, semoga yang jawab jodohnya semakin dekat. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mohon perkenalkan, nama saya Putri Maulida. Asal saya dari Kampung Kadaung. Di sini saya program studi saya adalah pendidikan agama Islam, sarjana pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang penulisan kata, unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas, teman-teman. Di sini ada penulisan kata, unsur serapan, dan penulisan tanda baca. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata. Apa sih itu penulisan kata? Nah, penulisan kata adalah suatu bentuk terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata berfungsi sebagai kata dasar dari komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Di sini kaidahnya penulisan kata itu dibagi menjadi 10, teman-teman. Dibagi menjadi 10 kaidah. Tapi di sini kita akan menjelaskan salah satunya. Nah, penulisan kata ini apa sih? Penulisan kata mencakup berbagai aturan tentang bagaimana kata dasar, kata imbuhan, kata ulang, dan bentuk kompleks lainnya ditulis secara tepat dan konsisten. Itulah yang dinamakan penulisan kata, teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada kata dasar. Pertama, kata dasar. Apa sih itu kata dasar, teman-teman? Nah, sering kita dengar, bukan? Nah, kata dasar itu adalah kata yang belum mendapat imbuhan apapun dan ditulis sebagai satu kesatuan. Jadi, kata dasar ini dia belum memiliki kata imbuhan apapun. Kalau kita bisa bilang masih suci ya, masih utuh, masih satu. Contohnya apa? Di sini saya akan memberikan contohnya, teman-teman. Ini dia contohnya. Contohnya itu ada apa? Nah, ada seperti kayak indah, pasar, dan lain sebagainya. Indah, pasar itu masih dalam bentuk kata dasar. Kalau misalkan saya pergi ke pasar, saya jalan-jalan ke pasar, berarti itu bukan kata dasar, tetapi itu satu kalimat, teman-teman. Nah, di sini juga ada kata imbuhan. Apa sih kata imbuhan? Menjelaskan apa itu kata imbuhan. Kata imbuhan itu adalah awalan yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi seperti ini, teman-teman, contohnya. Nih. Contohnya,
di sini ada me. Kata imbuhan me itu kita bisa seperti membaca, teman-teman. Membaca, menulis, menghitung, itu yang dinamakan dengan kata imbuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah penjelasan dari penulisan kata. Sekarang kita akan menjelaskan apa sih itu unsur serapan ya teman-teman. Maaf, saya akan menghapusnya dulu. Coba, di sini ada unsur serapan. Apa sih itu unsur serapan? Nah, yang kedua ada unsur serapan. Nah, unsur serapan itu adalah kata-kata dari bahasa asing atau bahasa daerah yang diadopsi, yang diadaptasi, atau yang diterjemahkan kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia. Nah teman-teman, unsur serapan itu dibagi menjadi dua. Apa aja sih? Kenapa bisa dibagi menjadi dua? Apa aja contohnya? Mari teman-teman, saya akan menjelaskannya. Jadi unsur serapan itu dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama dari dua. Yang pertama itu ada adopsi, dan yang kedua itu ada adaptasi, teman-teman. Apa sih? Kok unsur serapan itu dibagi menjadi dua? Kok ada adopsi dan ada adaptasi? Kenapa? Nah, adopsi ini saya akan menjelaskan satu persatu. Adopsi ini yaitu kata asing yang dipakai apa adanya, tanpa perubahan ejaan maupun lafal. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Nih, contohnya itu seperti radio. Kelihatan teman-teman? Contohnya itu seperti radio, terus ada internet. Itu yang dinamai adopsi. Kalau adaptasi itu seperti apa sih adaptasi itu? Nah, adaptasi yaitu kata asing yang disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia, tapi bentuk dasarnya masih mirip dengan asalnya. Contohnya kayak gimana? Saya akan langsung memberikan contohnya ya. Contohnya itu apa sih? Di sini ada television. Nah, dirubah menjadi televisi. Dirubah menjadi televisi. Itulah yang dinamakan adaptasi, teman-teman. Nah, selesailah sudah penjelasan dari unsur serapan tadi. Sekarang kita akan membahas yang ketiga, yaitu penggunaan tanda baca. Apa sih penggunaan tanda baca itu? Kita hapus dulu ya teman-teman. Nah, di sini 3 ada penggunaan tanda baca. Teman-teman, penggunaan tanda baca itu. Nah, penggunaan tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenomen, suara atau kata, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur, intonasi, dan jeda dalam suatu tulisan. Jadi tanda baca itu untuk mengukur kita dalam membaca agar tidak rata terus. Tanda seperti kayak contohnya itu ada tanda titik, ada tanda koma. Ketika kita membaca tanda titik itu seperti apa, ada tanda koma itu seperti apa, teman-teman. Nah, jadi di sini itu contohnya ada tanda titik. Seperti apa sih tanda titik? Nah, tanda titik itu seperti ini. Titik. Apa sih itu tanda titik? Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat atau ada pada akhir kalimat. Contohnya pada apa? Nah, pada mereka sedang belajar di perpustakaan.
tanda titik di akhir kalimat. Nah, setelah tanda titik itu kita harus apa? Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut, ada tanda koma. Nah, tanda koma itu seperti ini. Nah, tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian, memisahkan anak kalimat dari ibu kalimat. Contohnya seperti apa? Seperti saya membeli buku, pensil, dan membeli pulpen. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dipisah-pisah. Pulpen, buku, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Lanjut, di sini saya akan menerangkan tanda baca yang terakhir. Sebenarnya teman-teman, tanda baca itu dibagi menjadi 15. Banyak ya teman-teman. Nah, salah satunya yang saya jelaskan itu ada tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Yang terakhir ini adalah tanda seru. Apa sih itu tanda seru teman-teman? Nah, tanda seru itu seperti ini. Tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah. Seperti itu teman-teman. Seperti contohnya, tolong ambilkan buku itu. Kita kasih tanda seru. Tolong ambilkan buku itu. Kita kasih tanda seru teman-teman. Seperti itulah contohnya ya. Sebenarnya ada 15. Nah, salah satunya itu ada tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Hari Senin menyambut tamu. Tamunya punya kekasih. Saya undur diri memperjuangkanmu. Jadi sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.